Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back to channel Ganfirani SPS 31. Senang sekali bisa kembali menyapa teman-teman dalam video ini dengan pembahasan yang menarik, yaitu seputar organisasi. Emang seberapa penting sih kita join organisasi? Simak video ini sampai selesai, oke? Oke teman-teman, pertanyaan tadi sepertinya nggak asing lagi ya, apalagi di dunia perkuliahan atau sebagai mahasiswa. Kita pasti akan ditanya, atau kita yang bertanya ya kepada diri sendiri, emang seberapa penting sih organisasi? Emang harus ya kita ikut? Dan banyak statement yang berbeda-beda. Dan saya ingin mengatakan kepada teman-teman, ini akan menyesuaikan kebutuhan, keinginan, dan ya tergantung pribadi masing-masing. Namun saya akan menjabarkannya berdasarkan pengalaman saya kepada teman-teman semua. Kalau ditanya kepada saya, emang penting ya ikut organisasi? Saya akan menjawab penting. Ya, dari pengalaman saya mengikuti organisasi itu sudah sejak SMP. Entah itu di SMP saya berkecimpung di dunia organisasi seperti OSIS, Pramuka, dan ketika kuliah saya juga berkecimpung di HMI sebagai bendahara, sekretaris umum. Terus juga saya pernah berkecimpung di himpunan mahasiswa program studi sebagai wakil sekretaris dan juga ketua umum. Terus juga saya pernah berkecimpung di forum komunikasi mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia yang tingkat wilayah sebagai sekretaris wilayah dan juga sebagai koordinator wilayah Kalimantan, dan beberapa organisasi di luar daripada kampus dan juga eksternal kampus seperti organisasi sosial, komunitas remaja, seperti itu ya. Dan ya, sesuka itu dan sehobi itu. Namun lagi dan lagi teman-teman, organisasi ini akan terasa sangat asyik ketika kita menikmati prosesnya. Jadi ketika kalian ingin berorganisasi, ya itu memang kemauan dari diri kalian gitu, bukan paksaan dari siapapun. Karena kalau paksaan dari siapapun, ya akan terasa berat gitu ya kan. Oke, sorry, sedikit typo. Oke. Dan ya teman-teman, organisasi itu kalau menurut saya seasik itu, karena di organisasi saya mendapati berbagai pengalaman yang menurut saya tidak akan saya dapatkan ketika saya hanya fokus berkuliah gitu. Ya seperti relasi, terus juga berpikir kritis, cara saya mengatasi sebuah masalah, terus cara saya berpublic speaking, dan berbagai hal, bahkan yang sangat berpengaruh itu di manajemen waktu ya. Karena saking banyaknya organisasi, bahkan dalam 1 tahun atau 1 periode itu saya bisa mengemban 3 tanggung jawab sekaligus kayak gitu dalam beberapa organisasi. Jadi harus punya manajemen waktu yang bagus nih gitu ya kan. Apalagi kalau jabatannya sebagai ketua umum, sebagai koordinator wilayah, lalu juga kuliah, ya juga kerja freelance kayak gitu. Jadi benar-benar harus bisa manajemen waktunya dengan baik gitu. Dan ya, itulah beberapa hal yang benar-benar saya dapatkan. Namun lagi dan lagi teman-teman, organisasi itu nggak semudah itu. Karena namanya juga wadah ya, wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki pandangan yang masing-masing namun memiliki tujuan sama. Jadi banyak aja tuh hal-hal yang harus kita atasin gitu ya kan, yang harus ya kita selesaikan. Udah bahasanya menyelesaikan problem di organisasi, menyelesaikan tugas perkuliahan, terus juga harus menyelesaikan problem kehidupan. Tapi nggak seburuk itu kok. Kalau kalian benar-benar dari kemauan pribadi, itu nggak seberat itu, pasti bisa dilalui. Karena kalau melihat, berkaca dari pengalaman saya,
dalam satu waktu bisa menyelesaikan organisasi, menyelesaikan perkuliahan, menyelesaikan pekerjaan. Ya, lulus 3 tahun 3 bulan sebagai aktivis, dan juga ya akademisnya juga nggak lambat banget gitu ya, termasuk cepat. Dan ya, kalau saya bisa, teman-teman juga bisa. Lalu gimana nih Kak untuk kami yang mau ikut organisasi? Tadi kan Kak Fatima bilang organisasi itu penting tuh. Ya, itu penting bagi saya ya teman-teman. Jadi kalau kalian ingin ikut organisasi, tanyakan dulu ke diri kalian. Kalian butuh nggak? Dan apa yang ingin kalian gali dari organisasi itu? Jadi sebelum kalian ikut organisasi, gali dulu informasi mengenai organisasi itu apa aja gitu ya kan. Harus browsing dulu lah mengenai organisasi itu, dan cari hal yang ingin kalian gali dan ingin kalian fokus di sana, sehingga ketika kalian ikut organisasi itu, kalian benar-benar menjalankannya dengan totalitas tanpa batas gitu. Militan lah ya kalau bahasa kami, sebagai kader yang militan dengan tanggung jawabnya. Dan ya, organisasi itu melatih kita untuk tanggung jawab. So, kalau kalian masih bahasanya belum menjadi orang yang tanggung jawab tapi ingin terjun di organisasi, menurut saya nggak masalah. Tapi kalian harus bisa mempertanggungjawabkan hal itu. Gitu ya. Karena juga kalau teman-teman yang belum bisa manajemen waktu, belajar mulai sekarang manajemen waktunya. Supaya prioritas kuliahnya terus diisi waktu luangnya dengan organisasi itu tidak terganggu. Jangan sampai prioritas kalian yang tadi kuliah malah dijadikan nomor sekian gitu ya. Jangan sampai. Jadi prioritas utama tetap kuliah. Terus tadi selain kalian browsing, kalian juga tanya sama diri kalian. Kalian juga ya melakukan hal itu dengan serius lah. Jangan ketika kalian masuk organisasi kalian malah pasif, karena kita tidak akan mendapatkan apa-apa ketika kita menjadi anggota atau orang yang pasif di organisasi. Karena proses itu kan akan dirasakan bagaimana perjalanannya ketika kita aktif ya kan. Jangan yang menjadi salah satu orang ketika ikut organisasi malah menghilang atau kabur-kaburan. Jangan ya. Jadi benar-benar dari kemauan kalian, dan kalian udah tahu apa yang ingin kalian lakukan, dan kalian siap mempertanggungjawabkan hal itu, dan itu tidak akan mengganggu perkuliahan kalian. Jadi benar-benar harus serius untuk hal itu, karena organisasi itu bukan wadah untuk hahaha, tapi wadah untuk berproses dan berprogres gitu sih. Jadi kalau kalian mahasiswa, memang saya lebih menyarankan kalian untuk ikut organisasi, karena menjadi mahasiswa S1 itu adalah waktu yang lama, apalagi kalau aktivitas kalian cuma kuliah. Nggak bisa lah untuk diisi waktu luangnya untuk ikut organisasi. Namun lagi dan lagi, saya ingin memberikan saran kepada teman-teman semua yang ingin ikut organisasi. Pertama, ketika kalian udah ikut organisasi, jangan menjadi anggota yang pasif. Kedua, ketika kalian udah ikut organisasi, jalankanlah tanggung jawab kalian dengan totalitas. Ketika organisasi itu mati atau roda organisasi itu mati, maka kalianlah yang harus menjadi penggerak roda organisasi itu. Terus yang ketiga, kalau misal kalian belum bisa mendapatkan apa yang kalian butuhkan, maka ciptakanlah hal itu di organisasi itu. Jadi ya tadi masuk ke poin 2 juga sih, tapi lebih kepada ke diri sendiri. Jangan ketika kalian berorganisasi hanya fokus kepada diri sendiri, tapi bagaimana kita menciptakan sesuatu dan kita menjalankan hal itu gitu. Terus yang keempat, ketika kalian menemukan hal-hal toksik atau negatif dalam organisasi, ketika kalian tidak bisa lagi untuk menopang hal itu, maka keluarlah dari organisasi itu dengan cara yang baik gitu ya.
Tapi ini ketika udah di batas maksimum kemampuan kalian ya, gitu. Makanya tadi awalan saya sudah mengatakan kalau ingin ikut organisasi, browsing dulu, cari tahu dulu organisasi itu kayak gimana. Terus, dan itu juga merupakan tanggung jawab kalian menerima resiko itu. Tapi ketika kalian udah join organisasi, sebisa mungkin selesaikan tanggung jawab kalian sampai masa khidmat kalian selesai. Jangan putus di tengah jalan sih. Makanya benar-benar harus dipertimbangkan dengan baik. Terus, kalau kalian sudah ikut organisasi, prioritas kalian pertama adalah kuliah. Maka jangan memutuskan untuk nggak kuliah demi organisasi. Maksudnya itu ya bolos atau nggak hadir perkuliahan, itu usahakan jangan. Karena pengalaman saya selama berorganisasi kuliah, saya cuma 1 atau 2 kali kayaknya izin kuliah, karena memang ketika itu saya sebagai ketua yang harus menyelesaikan masalah besar dan juga ada pertemuan besar. Itu aja sih. Jadi sebisa mungkin kalian jangan sering-sering izin, sebisa mungkin nggak izin sih ya. Itu saran saya. Karena itu akan berpengaruh pada akademik kalian. Terus ya ketika kalian udah berkecimpung di organisasi, lakukan hal-hal kreativitas inovasi yang bisa kalian lakukan. Kalau kalian punya skill editing atau menulis, kalian bisa sharing hal itu di organisasi dan ya berbagi pengalaman sehingga kalian pun akan mendapatkan pengalaman yang baru kayak gitu. Dan ya organisasi itu menyenangkan sekali karena banyak hal yang tidak kita dapatkan di dunia perkuliahan yang berada di dalam lokal, namun kita dapatkan di dunia organisasi. So, kalau kalian mau berorganisasi, pilihlah organisasi yang baik ya, dan jadilah orang yang bertanggung jawab ketika kalian sudah ikut organisasi. Jangan yang hilang menghilang, oke? Selesaikan tanggung jawab kalian sampai selesai. Mungkin pesan setelah saya itu, jadi organisasi itu penting untuk menambah skill kalian, dan kalian bisa pertanyakan lagi ke diri kalian apakah itu yang kalian butuhkan dan kira-kira kalian mau ikut organisasi mana. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar, dan silahkan subscribe dan like video ini, bahkan share ke teman-teman kalian yang masih bingung ikut organisasi atau enggak nih ya. Jadi bisa share ini supaya menjadi bahan pertimbangan mereka ketika ingin ikut organisasi. Oke, itu aja. See you next untuk video selanjutnya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.